Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Luqman, Ustaz Hatta, Sahibul Bait beserta seluruh keluarga, Haji Deni, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sahabat semuanya. Insyaallah kita selalu dalam istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi manusia ini terbagi kepada dua. Satu namanya zahir, satu namanya batin. Kalau saya pergi salaman sama tuan rumah, terima kasih banyak Haji, saya mau pamit dulu, lalu saya pergi. Pas saat saya pergi, beliau ngelihat saya, yang kelihatan kan pundak saya. Pundak itu bahasa Arabnya zahir, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan perut saya, karena saya ngadap ke sana. Maka perut itu bahasa Arabnya batin. Batin itu perut. Maka ada ungkapan mohon maaf zahir dan batin. Maksudnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini disebut dengan badan, yang tidak kelihatan disebut dengan jiwa. Maka dalam lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa lebih dulu jiwa daripada badan? Karena memang badan datang belakangan, jiwanya duluan. Enggak jiwa Pak Ustadz, itu kan roh bahasa Arab. Bahasa kitanya sebelum Islam datang, nenek moyang kita menyebutnya jiwa. Sedangkan tempat jiwa itu bersarang disebut dengan raga. Yang badan ini untuk memenuhi keperluannya, karena badan ini fisik, maka dia mesti dikasih fisik juga. Makanya kalau orang lapar itu di badan atau di jiwa? Di badan, perut, usus. Jadi nggak bisa orang datang ke rumah kita, saya lapar Pak, terus kita bilang marilah kita bertakwa kepada Allah. Ya nggak bisa. Orang lapar ya dikasih makan. Makanannya apa? Nah, inilah yang di hadapan saya ini. Banyak sekali makanannya, Masya Allah. Jadi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada yang bersifat badan. Tapi manusia ini tidak hanya badan saja. Ada yang bersifat yang bukan fisik. Ada yang menyebutnya fisik, lawannya metafisik. Ada yang menyebutnya batin, lawannya zahir. Ada yang menyebutnya materi, lawannya material, lawannya spiritual. Itu sebenarnya cerita tentang yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak nampak, tidak percaya kepada malaikat, karena malaikat tidak nampak, tidak percaya kepada surga, karena surga tidak nampak, tidak percaya kepada roh, jiwa, yang ada itu ya cuman raga ini. Mana jiwa itu? Nggak ada itu jiwa itu, kata dia. Jadi suatu ketika orang-orang yang meyakini yang kelihatan ini kan materi, maka yang orang hanya meyakini yang ada saja, dia disebut dengan filsafat namanya materialisme. Isme artinya keyakinan, materi meyakini hanya yang nampak saja. Rumah, pagar, dinding, orang, inilah yang nampak ini. Adapun surga, neraka, malaikat, roh, nggak ada itu, ngomong kosong aja itu, nggak nampak, karena nggak kelihatan. Lalu dia mengatakan, Tuhan kalian ada? Ada Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan karena nggak kelihatan. Kebetulan lawan bicaranya ini juga nggak bodoh. Lalu dia balik nanya, kamu punya akal? Iya, saya nggak percaya kamu punya akal karena nggak kelihatan. Akal, cinta, benci, rindu, senang, itu nggak kelihatan. Mana nampak kita? Jadi kalau ada nanti ada orang mengatakan, saya nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama malaikat, nggak percaya sama roh, nggak percaya sama surga, nggak percaya pada neraka.
Lalu kemudian tanya dia, kamu punya rasa cinta? Kamu punya rasa benci? Kamu ada rasa marah? Iya, mana dia? Coba tunjukkan. Enggak kelihatan. Jangankan mau melihat Tuhan, mau melihat wajah kita sendiri pun kita tidak bisa. Kita perlu alat. Alatnya apa? Cermin. Tapi cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Jangankan untuk melihat Tuhan, melihat peci kita miring pun orang lain yang ngasih tahu. Ustadz, pecinya miring. Tapi karena lisannya berat untuk nyampaikan, cukup ngasih tahu lewat apa? Lewat kamera streaming. Oh, nampak. Betapa lemahnya kita. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya, dan sesungguhnya ada yang maha kuasa yang tidak terlihat. Itulah dia disebut dengan, nenek moyang kita mengatakan namanya Tuhan. Orang barat menyebutnya dengan God. Orang percaya itu orang barat itu nggak percaya sama Tuhan, Pak Ustadz. Kalau orang barat nggak percaya sama Tuhan, kenapa ada God? Pas naik pesawat, orang barat ngelihat orang Islam. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa safar. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Orang barat ketawa. Apa ini doa-doa? Nggak ada Tuhan itu katanya. Apa ini Tuhan-Tuhan? Begitu pesawat terbang sampai ke atas, nabrak awan, turbulensi. Boom, apa kata orang barat? Oh my God! Senyum orang Islam. Itu tadi yang kau bilang itu siapa? Nah, itulah dia Tuhan itu. Rasa takut, rasa cemas. Apakah masih ada masa depan agama di era digital, di era ya? Masih ada. Sekarang orang Jepang, orang Korea mengalami krisis. Krisisnya bukan krisis pekerjaan, karena mereka banyak pekerjaan, malah perlu pekerja datang dari Indonesia. Mereka secara ekonomi mapan, tapi tidak beragama, ateis. Akhirnya apa yang terjadi? Sepi di tengah keramaian. Tidak mau menikah karena nggak mau punya istri, nggak mau ada ikatan, tidak mau punya anak karena dianggap buang-buang waktu. Akhirnya hidup kesepian. Tidak bertuhan, tidak ada yang disembah, akhirnya depresi, puncaknya bunuh diri. Gedung-gedung tinggi dicari yang tidak ada jendelanya, yang tidak pakai jeruji besi. Untuk apa? Untuk terjun ke bawah. Stres, depresi. Apa penyakit orang Jepang, orang Korea, orang Eropa, orang Amerika? Depresi, stres, bunuh diri. Angka bunuh diri tinggi. Di tempat yang mapan secara ekonomi, duit banyak, pekerjaan tersedia, penyakitnya justru stres, depresi, bunuh diri. Di tempat kita yang sulit kerja, harga melambung, malah orangnya sehat-sehat. Di tempat yang orang secara ekonomi mapan, duit banyak, kaya raya, kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur, depresi. Tempat kita cukup khotib naik ke atas mimbar, gak usah susah-susah cari obat tidur. Naik mobil mewah, mahal, limited edition, nggak bisa tidur. Orang kita naik angkot kelewat gang. Kenapa? Karena dia merasa aman, nyaman, tenang, ada yang melindungi, ada yang mengatur. Ketika kita sedang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia maha kasih, dia maha sayang, dia sayang sama saya, dia ampuni dosa saya, dia masukkan saya ke surga, dia mengatur hidup saya. Walaupun saya belum ketemu jodoh, kata yang jomblo, sesungguhnya sudah ada, cuman dia lagi fit and proper test untuk mengirim yang terbaik untuk saya. Itu maka saya sebut Ustaz. Dia tidak depresi, dia tidak putus asa, sehat malah Bu ya. Sehat walafiat. Jadi orang Islam ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia sedang mengatakan saya hanya satu orang penumpang di kapal yang besar. Ada orang naik kapal laut besar,
dia peluk kopernya. Orang lain nanya, kamu kenapa meluk koper dari tadi? Saya takut koper ini tenggelam di laut. Lalu orang kamu aja berada di atas kapal kok. Begitulah orang yang ketakutan terhadap hidup ini. Nanti gimana ini? Gimana ini? Sama seperti orang mau meluk koper di dalam kapal. Padahal dia sendiri berada dalam kapal itu yang besar. Kita tidak terlalu memikirkan, tapi jangan sampai tidak dipikirkan. Saya nggak mau juga selesai kajian ini pulang anak-anak muda ini bikers nggak pakai helm, nggak pakai nyantai. Ditanya sama polisi, kamu ini kecelakaan? Kita serahkan pada Allah. Kata Pak polisi, emang ente aja yang ngaji? Saya ikut juga streaming tadi kan. Saya kan follower Ustadz Lukman gitu. Nah, maksudnya yang belum follow lah. Jadi kesimpulannya, kalau mau seimbang dalam hidup mesti ada jiwa dan ada raga. Raga ini diperhatikan, olahraga, maka disebut dengan olahraga, lari sehat, 4 sehat 5 sempurna, jogging. Tapi juga yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah bagaimana jiwa ini. Jadi kalau kita sholat, itu adalah jiwa. Sabtu, Ahad, libur, kosong, nggak ketemu orang, di kamar, main game, nonton TV, nggak bisa. Jiwa kita kering, karena itu hanya raga saja. Jiwanya nggak ketemu. Saya ketemu dengan Ustadz Lukman, ketemu dengan Ustadz Atta, ketemu dengan kawan-kawan. Saya sendiri merasakan di saat sedang lesu, lemah, letih, capek, loyo, lunglai, letoy, ini rasa-rasanya nanti nggak bisa ngomong. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, apa? Dan sering orang nanya, Ustadz minum apa? Saya bilang, bisa minum teh manis. Ustadz makan apa? Saya makan lontong Banjar, soto Banjar. Ada makan suplemen? Enggak, karena dokter ngasih tahu jangan makan suplemen, nanti rusak buah pinggang. Jadi apa yang membuat kita ini semangat? Yang membuat kita semangat, kita masih bertuhan. Ada Allah yang memperhatikan kita. Ada harapan bahwa ada tempat yang lebih indah. Orang yang miskin susah, dia tidak putus asa. Kenapa? Ada surga nanti di akhirat. Orang yang kaya raya juga dia tidak merasa kekayaannya itu. Kenapa? Karena ada surga yang lebih hebat daripada kekayaan. Jadi ada seorang ulama punya kuda bagus, bajunya bagus, naik kereta kencana, ketemu sama orang kafir fakir. Sudah fakir kafir, sudah kafir fakir. Lalu kata si kafir fakir ini, dalam agamamu, dalam Islam diajarkan kalian di dunia ini dipenjara. Lalu kenapa kamu kaya, punya kereta kencana, punya baju yang bagus? Kata dia, kami orang Islam sedang dipenjara aja begini nikmatnya, apalagi nanti kalau di surga. Amin, amin. Kamu di dunia aja sudah melarat begini, apalagi di akhirat nanti. Neraka jahanam tempatnya. Jadi kita bukan disuruh untuk bersusah-susah di dunia. Orang yang tidak punya kekuasaan ditindas, gajinya diambil, dianiaya, ditempeleng, dicaci maki, dihina, direndahkan, tidak putus asa. Kenapa? Ada akhirat, tempat keadilan. Amin. Mungkin di MK bisa kalah, mungkin di pengadilan bisa saja jatuh, tapi nanti ada pengadilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itulah dia harapan. Hidup ini dalam Islam memberikan ada harapan. Orang yang punya kekuasaan, orang kaya juga tidak sombong dalam Islam. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada yang lebih kaya, ada yang lebih hebat, ada yang lebih berkuasa. Jadi dengan berislam, orang kaya tidak sombong, orang miskin tidak putus asa. Rakyat jelata tidak merasa rendah diri, dan orang yang berkuasa tidak semena-mena. Itu makanya dalam Islam orang tidak disuruh menjadi susah, miskin, melarat, tinggalkan kekuasaan, jangan mengurus tanah, jangan buat pabrik, jangan bisnis. Itu bukan Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan urus politik, jangan urus bisnis, jangan buat ruko, jangan urus pabrik, tinggalkan dunia, ini bukan ulama. Ini namanya Kiai Haji Snok Horgronje, orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, belajar Islam di Makkah, namanya Abdul Ghafur, 6 bulan di Makkah, ketemu sama Syekh Nawawi Al-Bantani,
ketemu nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ketemu dengan ulama-ulama Indonesia, belajar, nguping, ngambil bocoran, intelijen Belanda, habis itu pulang menjajah Indonesia. Untuk apa? Islam ini, orang Islam kalau diserang dari luar dia makin kuat, diserang pakai senjata makin kuat, diserang dari dalam, diobo-obo, diadu domba, dilemahkan. Jangan urus tanah, biar kami tanam tembakau, tanam karet, tanam sawit, kalian zikir aja, tunggu malaikat maut datang. Jadi kalau ada orang yang model begini, pesan tahu, ini murid-murid Snong Orgronya ini. Sedangkan Islam mengajarkan kita al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat kekuasaannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jiwa kita ini yang tidak kelihatan ini, dia punya keterikatan dengan makhluk-makhluk lain. Kebetulan saya ceramah tentang pokok kayu dan hewan, bahwa pokok kayu bertasbih. Dalilnya mana pokok kayu bertasbih? Ketika Nabi membelah pelepah korma, ditusukkan ke kubur. Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini di kubur ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Itu maka kita dianjurkan menanam tanaman. Begitu juga melihara hewan. Hattal hutu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Ikan yang ada dalam kolam dan semut yang ada dalam lubang kayu bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun dan doa untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi ketika saya sampaikan hadis itu di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Riau, datang bapak-bapak, Ustadz, saya datang dari Bandung, saya ini pemasaran rumah, memasarkan rumah-rumah mewah. Pengalaman saya, rumah yang ada pohon kayu dan tanamannya dengan burung-burung dan ikan-ikan, rumah itu lebih terawat baik dan lebih cepat laku daripada rumah yang nggak ada tanaman dan hewannya. Sesuai sekali dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Yang Ustadz sampaikan itu ada betulnya. Saya bilang bukan ada betulnya, memang betul. Karena kita ngomong bukan sembarangan. Bapak dari tadi kemari di sini, saya yakin semua kita ini pasti melihat air. Kenapa? Karena air bertasbih. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu ini dari air. Dan air itu bertasbih. Ketika ketemu tasbih air dengan tasbih kita, kita mengatakan subhanak, maha suci engkau, ma khalaqta hadza batila. Orang melihat pohon kayu, Masya Allah, Tabarakallah. Melihat air, Masya Allah, Tabarakallah. Ingin mandi di air terjun rasanya. Mendatangkan ketenangan. Makanya orang yang tidak bertuhan sekalipun, yang nggak percaya Tuhan, stres, dia akan pergi ke rumah ketenangan. Semakin besar kota, itu menyediakan rumah ketenangan. Semua agama boleh datang. Begitu datang, yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan lembur, sibuk dengan target, ditekan atasan. Hidup ini kan tertekan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan orang rumah. Stres, depresi. Akhirnya dia pergi kemana? Ke rumah ketenangan. Sampai di rumah ketenangan, itu apa yang dia lihat? Air. Biasanya disediakan air dan suara air gemericik. Kenapa? Karena telinga mendengar air itu mendatangkan ketenangan, mata melihat air itu mendatangkan ketenangan. Lalu didengarkan suara burung, kalau suara burungnya juga tipu-tipu. Bisa karena kita nggak ngerti suara burung, padahal burung itu bukan sedang menghibur, burung sedang kelahi. Direkam. Tapi karena nggak ngerti ya lah, enak juga suara burung. Lalu kemudian diajak untuk menghirup aromaterapi. Bunga-bunga dikeringkan, dibakar, kayu gaharu, menyan, lalu disirup. Dengarkan, rasakan alam sedang bersama. Karena nggak percaya sama Tuhan. Jadi alam sedang bersama dengan kita. Tarik nafas, lupakan tagihan, lupakan THR belum cair. Tarik napas panjang, hilangkan rekening listrik dan air, gaji 13 jangan pikirkan,
tarik napas panjang, tahan. Begitu sedang sepi sunyi, ada yang lepas satu, tuh buyar konsentrasi semua. Mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Kita tidak percaya kepada air. Air juga makhluk Allah. Tapi karena ketika air bertasbih, pokok kayu bertasbih, tanaman bertasbih, ikan-ikan bertasbih, ketemu tasbih mereka dengan tasbih kita, disitulah mendatangkan ketenangan. Itulah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Akhirnya untuk mencari ketenangan kemana? Pergi ke karaoke, diskotik, masuk lagu dangdut, nggak juga tenang. Lagu pop nggak juga tenang, lagu rock nggak juga tenang, Metallica nggak juga tenang, R&B nggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, agak tenang. Masuk ganja, agak tenang. Overdosis, makin tenang, mati. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini kecuali kembali kepada agama. Sholat, puasa sunat, zikir, silaturahim, inilah sumber ketenangan. Allah cuma minta satu, dia balas dua. Apa yang satu? Falya'budu rabbahazal bait. Ibadah, 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 ibadah. Kalau kau sudah ibadah, Allah kasih dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, kau dia kasih kenyang. Yang kedua, wa amanahum min qaum. Hidup ini kan cuma dua. Lapar dikasih kenyang, takut dikasih tenang. Lapar dia kasih kenyang, takut dia kasih tenang. Boleh untuk update status besok pagi. Kut. Tidak ada yang mau dicari hidup ini, cuma sekedar makan pakai. Mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau rakyat jelata, mau bisnismen, makan pakai. Sekenyang-kenyangnya makan paling banyak 3 kali tambuh. Kalau sampai 4 kali itu berarti ususnya bocor. Sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya jabatan, pakaian paling banyak 3 lapis. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau sampai ada 4 lapis itu bukan kaya, demam. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibawa? Jadi Islam ini mendatangkan ketenangan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, ambil bambu, pasang tali pancing, mata kail pancing, kasih kodok dan cacing, letakkan. Ikan apa yang datang, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah, nikmati hidup. Nah, yang saya sampaikan di mana-mana itu yaitu keseimbangan antara jiwa dan raga. Bahasa Arabnya jasmani dan rohani. Bahasa lainnya yang lebih keren, material dan spiritual. Itu sebenarnya keseimbangan kita. Tapi karena saya dengan segala keterbatasan datangnya ke Kalimantan Timur setahun cuma sekali. Itu pun sekali datang cuma 2 hari, hari Jumat, hari Sabtu. Nanti malam sudah ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara juga 2 hari, besok hari Sabtu dan hari Ahad. Saya tidak modelnya datang ceramah tabligh akbar habis itu pulang lagi, nanti maulid datang lagi. Islam enggak gitu, habis di jalan. Jangan sampai umur kita 63 tahun 30 tahun di jalan. Saya nggak mau gitu. Saya kemana-mana sekali datang, itu biasanya 2 hari, paling lama 3 hari. Di Banjarmasin Kalimantan Selatan 3 hari 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka orang udah buka cabang. Sumatera Utara sekali. Di Pondok Ustadz Lukman di Pulau Madura sekali. Yang mengatur jadwal itu Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, tempat Ustadz Lukman belajar dulu, Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani. Jadi di seluruh jadwal itu setahun sekali. Ustadz Somad, kalau cuma setahun sekali gimana dakwah? Ibarat bertanam, rumput sudah tumbuh, padinya bisa mati. Saya bilang tidak, karena walaupun saya datang setahun sekali, saya meninggalkan pondok. Di Jambi misalnya ada satu pondok berdiri, namanya Pondok Darul Ihsan. Pondoknya didirikan oleh tim UAS, Ustaz Abdul Somad sebagai pembina di dalam. Tapi kalau saya mati bukan berarti itu jadi ahli waris, anak saya menguasai, enggak. Itu milik umat, kembali kepada umat. Di Sumatera Utara nama pondoknya
Zayan Insani yang mengelola tim UAS Sumatera Utara. Di Aceh, tim UAS Aceh. Di Kepulauan Riau, tim UAS Kepulauan Riau. Untuk Kalimantan, namanya Nurul Azhar Kalimantan. Nur artinya cahaya. Al-Azhar tempat kami belajar di Mesir. Nurul Azhar. Yang mengelola tim UAS Kalimantan, Ustadz Hatta. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, nah itu Ustadz Hatta yang mengatur, menyusun. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustadz katanya mau ke Kalimantan ya? Iya. Di mana ada jadwalnya? Saya nggak tahu. Ustadz Hatta semuanya. Saya ini seperti mayat yang dimandikan, nggak ngelawan. Nggak tahu saya mau dibawa kemana. Nah, jadi judul perjalanan saya dengan Ustadz Hatta ini selalu mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi Ustadz Hatta dia bangun pondok pesantren Nurul Azhar. Saya pesannya singkat aja, Ustadz Hatta, saya mau ke Kalimantan Selatan. Jangan lagi kita nginap di hotel, Ustadz Hatta. Saya mau nginapnya di pondok. Karena kalau saya ke Jambi itu saya tidurnya di pondok. Tapi kalau untuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur sampai sekarang memang masih di hotel. Kenapa Ustadz nggak mau di hotel? Ya begitulah, kita udah pakai sarung, pakai peci, pakai sorban, pas masuk di lift masuk orang yang belum sempat pakaian. Mau dilihat berdosa, nggak dilihat takut salah turun lantai berapa. Nah, itu. Jadi ke depan kalau ada tanah di Kalimantan Timur, kita buat Nurul Azhar, insya Allah Ustadz Hatta nanti akan mengelola. Nggak usah muluk-muluk, TK aja dulu, TK Quran, tamat TK hafal juz amma, habis TK lanjutkan. Ustadz sayanglah anak kami masa udah selesai TK ini nanti masuk SD hafalannya hilang. Kita buka SD. Anak kami sudah SD hafal 5 juz 6 juz Pak Ustadz, nggak enak lah Pak Ustadz. Ibu kan bisa ngajar di rumah. Ibu juga, kami cuma 3 juz Pak Ustadz, juz mangga, juz melon, juz apel. Nggak enak Pak Ustadz, SMP lah Pak Ustadz. Buka SMP. Habis 3 tahun buka SMA. Anak kami mau ke Mesir Pak Ustadz. Anak Ustadz Hatta di Mesir. Ustadz Hatta ini anaknya sekarang sedang di Mesir, masuk tahun ketiga, lagi ujian. Kita doakan supaya nilainya baik. Amin. Kata Ustadz Hatta, tolong nasihati anak saya Ustadz Somad, anak saya supaya berprestasi. Saya sebelum nasihati anak Ustadz Hatta, saya tanya dulu, dia nilainya apa? Kata Ustadz Hatta, nilainya mumtaz. Mumtaz itu nilai paling tinggi di Al-Azhar, excellent. Nggak jadi saya nasihati, karena nilai saya cuma jayid. Kita dulu pontang-panting belajar nilai cuma jayid. Jayid itu yang level paling bawah. Tolong jangan dikasih tahu yang lain. Rusak nama baik saya ini. Nggak ada yang paham Bu ya? Karena pondoknya Jayid artinya jayid good. Di atas jayid itu jayid jiddan very good. Di atas jayid jiddan very good itu mumtaz, excellent. Nah, jadi Bapak kalau punya anak nanti lahir namanya Muhammad Mumtaz. Amin. Anaknya siapa? Muhammad Excellent. Nah, nomor 2 jayid jiddan. Vespa. Jadi bagaimana supaya dakwah ini berkelanjutan? Nanti kalau Ustadz mati gimana? Loh, kalau saya mati anak-anak yang belajar ini akan tamat. Alhamdulillah sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Banjarbaru, pergi ke pesantren Nurul Azhar, videonya sudah banyak. Itulah tadi yang disebar tadi. Bisa kelas, saya mau kelas ini atas nama keluarga saya Pak Ustadz. Nah, bisa, buatkan isu nama. Siapa nama keluarganya? Nama keluarganya Haji Deni. Buat kelas Haji Deni. Kalau bisa nama anak saya, berapa anaknya? Anak 3 Pak Ustadz. 3 kelas lagi dibuat. Apalah, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itulah nama yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Amin, amin. Nama Abdul Somad di STNK BPKB hanya sebelum Abdul Somad mati. Begitu Abdul Somad mati, itu nama saya akan dirubah, nama orang lain pembeli dibawa ke kantor Samsat. Abdul Somad itu namanya di STNK BPKB dibuat oleh polisi Samsat, begitu mati ganti nama pembeli. Kenapa? Karena kantor pajak tidak mau mengutip pajak almarhum.
Nama kita di surat tanah sebelum kita mati. Begitu kita mati langsung disurus di BPN, Akta Notaris Badan Pertanahan Nasional. Nama kita hilang. Nama yang kekal abadi mana? Itulah dia pembangunan pondok pesantren sampai hari kiamat insyaallah. Pembebasan tanah waktu kami pertama datang selesai. Pembangunan rumah guru kemarin kelas. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz pulang kemarin banyak yang datang ke pondok ini nanya berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa kamar mandi, berapa toilet, berapa asrama, berapa. Mereka mau bantu, enggak nanya aja. Hidup ini tiga. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang dipakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat nanti insyaallah. Saya alhamdulillah di setiap tempat itu sudah ada saya pasang yang insyaallah akan mengalirkan amal jariah insyaallah. Walaupun saya datang setahun sekali ke Aceh, setahun sekali Sumatera Utara, setahun sekali Kalimantan, setiap provinsi setahun sekali, Sulawesi provinsi setahun sekali, tapi di setiap titik-titik itu saya berharap kalau mati ada yang mengalir supaya kita di alam barzah tenang sampai hari kiamat insyaallah. Itu pondok tahfiz Quran. Artinya anak-anak dari mulai jam 3 bangun tahajud, sholat subuh, ngulang hafalan, masuk kelas, zuhur keluar kelas sore, ngulang hafalan, maghrib ke isya ngaji, malam sampai jam 10 non-stop 24 jam. Tidur pun anak di asrama itu 2-3 sak semen, batu bata, kerikil yang kita kirim, hadiahkan pahalanya. Ini untuk almarhumah ibu saya, ini untuk almarhum ayah saya. Itu insya Allah mengalir. Kirimkan dalam bentuk duit. Saya sampaikan ke Ustadz Atta, jangan satukan rekening wakaf dengan infak. Ini rekening wakaf, ini rekening infak. Rekening wakaf hanya untuk beli barang yang tidak habis, kerikil, batu bata, semen, besi, kosen, pintu, bangunan, pembebasan tanah. Untuk yang infak, rekening listrik, upah tukang, air, dan yang lain yang habis. Nah, jadi kalau dia mau, akadnya jelas. Ini untuk wakaf, ini untuk infak. Wakaf dibagi lagi. Wakaf untuk asrama tidak boleh disatukan dengan wakaf masjid. Karena wakaf masjid berdiri sendiri, duit masjid tidak boleh lari ke asrama, duit asrama nggak boleh lari ke masjid. Sampai begitu detailnya. Alhamdulillah Ustadz Hatta, beliau kakak kelas saya di Mesir. Beliau angkatan 96-97. Beliau 96. Saya 98, walaupun wajahnya lebih muda yang 96. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mau mengingatkan bahwa ada namanya Pondok Nurul Azhar. Silakanlah bantu support, koordinasi dengan Ustadz Hatta, apakah asramanya, masjidnya, ruang kelasnya, biaya santri tidak mampu, itu pembinanya Ustadz Abdul Somad, tapi bukan milik Ustadz Abdul Somad. Dan kalau Ustadz Atta meninggal, tanah itu tidak bisa diwariskan ke anaknya, karena suratnya sudah dimasukkan ke BPN, nama berganti pemiliknya menjadi milik yayasan. Semua yang bernaung di bawah Ustadz Abdul Somad tidak boleh nama pribadi, karena kita tidak mau mati meninggalkan konflik antara ahli waris. Jangan sampai kita meninggal anak dengan istri rebutan, akhirnya umat kocar kacir. Banyak belajar kita ambil dari pelajaran masa lalu. Alihkan akta ikrar wakaf, surat tanah berubah di PPN jadi nama yayasan. Yayasan tidak bisa dialih namakan menjadi pribadi. Kalau ada yang coba-coba akan masuk penjara karena melanggar hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau begitu Ustadz walaupun datang setahun sekali, memang datang setahun sekali, tapi santri-santri, guru-guru tetap berjalan. Sehingga kalau kita mati ada sesuatu yang kita tinggalkan. Manusia mati meninggalkan pondok pesantren. Jangan sampai seperti pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia mati meninggalkan lembaga pendidikan.
Tapi kami bukan ustadz, kami bukan ustazah, kami tidak dari pondok, kami tidak penghafal Quran. Pahalanya mengalir dengan mengirimkan semen, batu bata, kerikil, pembebasan tanah, asrama, kelas, dan masjid, insya Allah. Nanti panjang umur sehat badan, pas jadwal saya ke Kalimantan Selatan di Banjarbaru, kita ketemu di sana bersama-sama insya Allah. Untuk sementara videonya nanti Ustadz Atta kirim ke grup-grup kawan-kawan sahabat kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita bersama. Di akhir majelis mari kita sama berdoa untuk sahibul bait, untuk bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat, ala hazihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.